Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar walaupun masih dengan online. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan keberkahan, kebaikan, serta tambahan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar, memberikan kepada kita semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan yang kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahan, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih pada bab thaharah. Namun kita telah sampai pada pembahasan tentang mandi, ya, dimana sebelumnya kita telah membahas masalah khuf di pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum menyimak, tolong disimak ya link video yang telah dibagikan agar kalian bisa mendapatkan faidah dan juga mendapatkan pemahaman yang baik dalam thaharah dengan khuf. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang thaharah kita yang alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di al-ghuslu yang artinya mandi. Mari kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari sama-sama kita baca Al-Babus Sabi'u, bab ke-7, fil gusli, dalam mandi atau permasalahan tentang mandi, hukum-hukum mandi. Wa fihi masail, dan di dalam bab ke-7 ini yaitu tentang mandi ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknal guslu, arti dari kata al-guslu, arti mandi. Wa hukmuhu wa daliluhu, dan hukum mandi serta dalil yang menerangkan tentang mandi. Baik, kita masuk yang pertama dulu. Al-awwal maknahu, yang pertama pengertian mandi. Al-ghuslu lugotan, mandi secara bahasa artinya masdarun min ghusli syai', adalah bentuk masdar dari kata ghuslu syai', mencuci sesuatu, yaghsiluhu, mencucinya, ghuslan wa ghuslan, dan bentuk masdarnya adalah ghuslan dan juga ghuslan. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi, yaitu membasuh tamamu seluruh jasad, membasuh seluruh tubuh, kullihi secara sempurna, tamamu gusli secara sempurna, membasuh al jasadi kullihi, tubuh semuanya, membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Wa ma'nahu syar'an, sedangkan arti mandi secara syar'i, ta'mimul badani bil ma',
meratakan, ta'mim. Alma meratakan, al-badan meratakan ke seluruh tubuh, bilma air, meratakan air ke seluruh tubuh. Atau isti'malu ma'in tohurin fi jami'il badan. Isti'mal menggunakan ma'in tohurin, air yang suci, fi jami'il badan, untuk sekujur tubuh. Ala sifatin maksusin, dengan tata cara maksus yang khusus. Ala wajhi ta'abbud lillah, ala wajhi sebagai bentuk ta'abbud, beribadah lillahi subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mandi itu artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh dengan cara khusus. Tujuannya ibadah kepada Allah, alasan atau sebabnya untuk menghilangkan hadas besar. Tayyib. Selanjutnya hukum mandi. Hukumnya. Wal guslu, dan mandi, wajibun, hukumnya wajib. Idza wujida sababun liwujubihi, apabila didapati sababun, ada penyebab, liwujubihi, yang mewajibkan untuk mandi. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban, dan jikalau kalian dalam keadaan junub, fattoharu, hendaklah kalian bersuci. Jadi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mandi itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika ada sebabnya. Wal ahadits, dan juga berdasarkan hadis-hadis allati warada fiha, yang warada fiha, yang menjelaskan tentang tata cara mandi. Ya. Wal ahadits, dan hadis-hadis allati warad, yang ada fiha, tentang mandi, kaifiyat ghusl, dalam menjelaskan kaifiyat, tata cara ghusl mandi, min adadin minas sahabah, dari adat beberapa minas sahabah, kalangan sahabat, naklan an Rasulillah, yang mereka ambil keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalatun ala wujubihi, hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang cara mandi junub, adalah hadis-hadis dalatun ala wujubihi, hadis yang menunjukkan kewajiban untuk mandi junub. Wasayati torfun minha qariban insyaallah, dan akan datang sebagian darinya, sebagian dari hadis-hadis tersebut insyaallah. Atsalis mujibatuhu, penyebab-penyebab, ya, yang mewajibkan mandi, mujibatuhu. Wa yajibul ghuslu, mandi hukumnya wajib, lil asbabil atiyati, karena sebab-sebab berikut ini. Baik, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani, min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Ya. Maksudnya bagaimana ya? Qadarullah, misalnya ada orang sakit sehingga di tubuhnya ada luka, tapi qadarullah dari yang luka tersebut keluar air mani. Ya, bagaimana itu? Nah, ini bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dari pembahasan kita ini adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya, yaitu kemaluan. Wa yushtaratu an yakuna dafaqan biladzati, dan disyaratkan keluarnya air mani ini keluarnya secara memancar, tidak menetes atau mengalir. Ya. Keluarnya memancar. Biladzatin, dan disertai dengan rasa. Min dzakarin au untha, baik air mani itu keluar dari laki-laki atau dari perempuan. Ya. Air mani yang keluar dari kemaluan wajib untuk mandi kalau keluarnya,
ya, memancar dan disertai dengan rasa. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jikalau kalian dalam keadaan junub fattaharu, maka hendaklah kalian bersuci, yaitu mandi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ali, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, idza fadhahtal ma'a faktasil. Idza fadhahta, bila kamu, fadhahta, memancarkan, alma, air, maksudnya air mani, jika kamu keluar air mani, faktasil, maka mandilah. Malam yakun iman wa nahwihi, selama keluarnya air mani itu tidak dalam keadaan naim, tidur, wa nahwihi, atau semisalnya, yaitu kayak pingsan, ya, koma. Li'anna naim, afwan, fala tushtaratul ladzah, jika keluarnya air mani dalam keadaan tertidur, ya, pingsan, maka tidak disyaratkan disertai dengan rasa keluarnya air mani. Li'anna naim qad la yuhissu bihi, karena orang yang tidur terkadang tidak merasakan keluarnya mani. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila, ketika beliau ditanya, hal alal mar'ati guslun idza talamat, hal apakah alal mar'ati, wajib bagi seorang perempuan, guslu, untuk mandi besar, idza talamat, apabila dia mimpi basah. Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, wajib, idza ra'atil ma, kalau dia melihat ada bekas air mani. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi, dan penjelasan ini semuanya adalah pendapat yang mujma' alaihi, disepakati oleh para ulama. Jadi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, untuk keluar air mani ini ada dua penjelasannya. Yang pertama, keluarnya air mani dalam keadaan sadar. Jika air mani keluar dalam keadaan sadar, maka harus disertai dengan rasa, ya, mengeluarkannya ada rasa. Ada rasa nikmat dan keluarnya memancar. Sedangkan jika keluar air mani dalam keadaan tidur, maka tidak perlu adanya rasa. Jadi kalau misalnya keluar air mani dalam keadaan sadar tapi tidak disertai dengan rasa, maka tidak wajib untuk mandi. Misal lagi tegang, stres, tahu-tahu keluar air mani tanpa dia rasa, maka pada saat itu tidak wajib untuk mandi besar. Karena keluarnya air mani yang mewajibkan mandi besar dalam keadaan sadar disertai dengan rasa. Sedangkan dalam keadaan tidur tidak harus disertai dengan rasa. Sehingga ketika orang bangun dari tidurnya tiba-tiba dia melihat ke celananya ada air mani, maka pada saat itu dia wajib untuk mandi junub. Kesimpulannya ahibati fillah, patokannya kalau dalam keadaan sadar adalah rasa, maka wajib untuk mandi junub. Tapi patokannya dalam keadaan tidur, ketika bangun melihat ada bekas air mani. Sehingga kalau misalnya ada orang tidur, dia mimpi junub, mimpi basah, tapi ketika dia bangun celananya kering, gak ada bekas air mani sama sekali, maka dia gak wajib untuk mandi junub. Seperti itu ahibati fillah. Taib, yang kedua, taghibu hasyafati dzakari kulliha, hilangnya ujung kepala kemaluan laki-laki semuanya, ya, ujung kepalanya semuanya, al-qadriha, ya, atau sebagiannya, fi farj, ke dalam kemaluan wanita. Ini bukan ngomong yang tabu, ya, tidak, ini ilmu yang harus kalian pahami. Wa in lam yahsul inzal, walaupun belum keluar air mani, bila hail, dan masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan tidak ada penghalangnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, jika seorang suami telah berada di atas, ya, istrinya, wa masal khitanu khitana, dan kemaluan keduanya telah bersentuhan,
wajabal guslu. Maka walaupun sekedar bersentuhan saja, maka telah wajib untuk mandi junub. Lakin la yajibul guslu fi hadhil hala illa ala bni asyari au bin tis'i fama fauq. Akan tetapi keadaan ini, ya, bersentuhannya kemaluan laki-laki dan perempuan menjadi wajib untuk mandi kalau laki-laki dan perempuannya telah berusia dewasa, ya, anak laki-lakinya sudah minimal 10 tahun sedangkan perempuannya minimal 9 tahun. Kalau umurnya di bawah itu, ya, maka tidak wajib mandi besar. Ya, misalnya ada keluarga punya anak laki dan perempuan yang masih kecil-kecil, umurannya misalnya 2 tahun, 3 tahun, ketika mandinya bareng-bareng. Satu bak misalnya, anak kecil mandi bareng, kemudian tanpa disengaja, ya, bersentuhan. Maka untuk hal itu tidak wajib untuk mandi besar. Mandi besar karena bersentuhannya kemaluan antara laki-laki dan perempuan kalau usianya telah beranjak dewasa. Laki-laki minimal 10 tahun sedangkan perempuan minimal 9 tahun. Baik. Jadi ahibati fillah, yang kedua itu sebab yang mewajibkan untuk mandi besar adalah berhubungan badan. Walaupun belum keluar air mani, kalau sudah bersentuhan antara kemaluan laki-laki dan perempuan maka telah wajib mandi besar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga. Asalis, yang ketiga adalah Islamul kafir walau murtadan. Apabila ada orang kafir masuk Islam, atau tadinya Islam terus dia murtad terus masuk Islam lagi. Kalau ada orang masuk Islam maka wajib untuk mandi junub. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Qais bin Asim kepada sahabat yang bernama Qais bin Asim hina aslama, ketika sahabat Qais bin Asim ini masuk Islam. An yaktasila, Nabi memerintahkannya untuk mandi. Arabi, yang keempat, inqita'u damil haidi wan nifas, setelah selesai haid atau setelah selesai nifas. Kalau seorang wanita telah selesai dari haid atau telah selesai dari nifas, maka dia wajib untuk mandi besar. Li hadis Aisyah, hal ini berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Fatimah binti Abi Hubeish. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidha, apabila datang masa haid, fada'is shalah, maka janganlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila waktu haid telah selesai, faktasili, maka mandilah, wa sholli, dan salatlah. Wan nifasu kal haid, nifas itu hukumnya sama kayak haid, bil ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-khamis, yang kelima adalah al-maut, meninggal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadis, dalam hadis Ghuslib natihi Zainab hina tufiyat, dalam hadis yang menerangkan tentang memandikan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab, ketika putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksilnaha, kata Nabi kepada para sahabat perempuan yang memandikan putrinya, beliau berkata, iksilnaha, mandikanlah ia, yaitu putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil muhrim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda berkaitan dengan orang yang sedang ihram terus meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah orang yang meninggal dalam keadaan muhrim ini, yaitu dalam keadaan sedang ihram, dengan bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara, ya, dan daun bidara. Wadzalika ta'abbudan, hal ini sebagai bentuk, wadzalika ta'abbudan, sebagai bentuk ibadah. Li'annahu law kana an hadatsin, karena kewajiban mandi besar akibat meninggal dunia, lam yartafi ma'a baqa'i sababihi,
maka nggak akan hilang penyebabnya walaupun sudah dimandikan. Jadi gini ya ikhwan, memandikan jenazah alasannya bukan karena jenazah itu dalam keadaan hadas. Kenapa dia berhadas? Karena dia meninggal. Maka karena dia berhadas maka dia harus dimandikan. Ingat, pahami, memandikan jenazah itu bukan karena dia berhadas, bukan. Dan hadasnya bukan karena disebabkan oleh kematiannya, bukan. Tapi memandikan jenazah karena bentuk ibadah, mengikuti perintah syariat. Sebab jikalau memandikan jenazah itu alasannya karena hadas yang diakibatkan oleh meninggal dunia, maka walaupun dimandiin 10 kali, sebabnya gak bakalan hilang. Karena kalau udah meninggal ya meninggal terus. Gak mungkin orang meninggal ketika dimandiin bangun. Seperti itu loh maksudnya ikhwan. Jadi memandikan jenazah alasannya bukan karena jenazah hadas yang diakibatkan oleh meninggalnya. Tapi memandikan jenazah alasannya sebagai bentuk ibadah mengikuti perintah syariat Islam. Tayyib ahibati fillah. Siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Sebab yang mewajibkan untuk mandi berarti ada 5. Ya, yang pertama keluarnya air mani. Yang kedua bersetubuh atau bersentuhannya kemaluan laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga selesai dari haid atau dari nifas. Yang keempat masuk Islamnya orang kafir. Yang kelima meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Nah, tadi disebutkan kata sider, daun bidara. Apa itu daun bidara? Ya, ini dia daun bidara ya ikhwan. Dan daun ini juga biasa digunakan untuk ruqyah. Ya, bagus sekali kalau kalian menanam di rumah daun bidara ini. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi sifatil gusli, tentang cara mandi wa kaifiyatihi. Ya. Sifat dan cara mandi. Lil gusli minal janabati kaifiyatani. Mandi junub kaifiyatani, ada 2 cara. Kaifiyatun istihbab, cara yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa kaifiyatun ijza, dan cara yang dianggap cukup oleh syariat Islam walaupun tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga jelas bagi kita mana yang afdol nih, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, tentunya yang mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut membacanya. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara mandi junub yang sesuai sunnah, yang disunnahkan, fahiya an yaksila yadaihi, yaitu pertama mencuci kedua telapak tangan. Tsumma yaksilu farjahu, setelah itu mencuci kemaluan. Wa ma asabahu minal adza, dan juga mencuci area yang terkena kotoran, terkena air mani atau terkena madhi, dicuci tuh sekitaran kemaluan atau tempat atau tubuh yang terkena. Tsumma yatawadu, setelah dicuci dengan bersih, kemudian berwudu, wudu ahli sholat, seperti wudu untuk sholat. Tsumma ya'khuz biyadihi ma'an, kemudian dia mengambil air dengan tangannya, nyiduk air pakai tangan. Fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi, kemudian dia menggosok-gosok kepalanya, ya, rambut kepalanya dengan air yang dia ciduk pakai tangan tadi. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri, dan harus memasukkan jari jemarinya ke kulit kepala. Hatta yarwiya basyaratahu, sampai dia merasa kulit kepalanya basah.
Tsumma yahthu ala ra'sihi thalatha hafayat. Setelah dia gosok-gosok sampai dia merasa kulit kepalanya basah, guyur kepalanya 3 kali guyuran. Tsumma yufidul ma'a ala sa'iri badanihi. Kemudian dia tuangkan air merata ke seluruh tubuhnya. Li hadithi Aisyata al-muttafaq alaih. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sekali lagi ya ikhwan, ya cara mandi junub ya tentunya diawali dengan niat, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyah. Ya, ada niat, ada keinginan dalam hati untuk melaksanakan mandi besar guna menghilangkan hadas besar. Setelah itu dia cuci telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia mencuci kemaluannya serta area badannya yang dia kira ada kotoran di situ. Setelah itu dia berwudu. Wudu seperti wudu pengen sholat. Kemudian dia gosok-gosok rambutnya dengan menciduk air pakai tangannya, lalu digosok kepalanya pakai air yang diambil pakai tangan tadi sambil digosok-gosok dengan jari hingga kulit kepalanya terasa basah. Kalau dia merasa udah basah, diguyur kepalanya 3 kali. Setelah kepala baru ke bagian badan, diguyur, diratakan air menyeluruh ke tubuhnya, ke seluruh tubuhnya. Itu adalah cara mandi wajib yang sesuai dengan tata caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun cara mandi yang dianggap cukup, an ya umma badanahu bil ma, yaitu dengan meratakan, ya umma meratakan badanahu ke seluruh tubuhnya bil ma. Apa yang diratain? Yaitu air. Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ibtidaan ma'an niyah. Tapi ingat harus diawali dengan niat dulu. Li hadithi Maimunah, berdasarkan hadis yang direwatkan oleh Maimunah. Wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air untuk mandi junub. Wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah. Wadu'a air untuk mandi junub. Fa'afragha ala yadaihi. Lalu beliau menuangkan air ke kedua tangan beliau. Faghasalahuma marataini aw thalasan. Lalu beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 2 atau 3 kali. Tsumma tamat mado. Lalu beliau kumur-kumur wastan syaqo. Lalu istinsyak wa ghasala wajahahu wa dhira'aihi. Lalu beliau membasuh wajahnya wa dhira'aihi, dan juga sikunya. Membasuh wajahnya dan tangannya, kedua tangannya maksudnya. Tsumma afadhal ma ala ra'sihi. Lalu beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu. Lalu beliau mencuci badannya. Fa'ataituhu bil mindil. Lalu aku pun, kata Maimunah, membawakan mindil, handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yuridha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, maksudnya enggak menerima handuknya. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Ya, beliau mengibas-ngibaskan air, mengering-ngeringkan air, ya, menyingkirkan air dari tubuhnya dengan tangannya. Jadi ini mandi junub yang juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dianggap cukup, ya. Dimana pada contoh yang kedua ini tidak dijelaskan menggosok-gosok kepala sampai terasa kulit kepalanya basah, enggak. Ya, lebih ringan, lebih cepat dan lebih singkat, tapi tetap rata air ke seluruh tubuh. Wa mithluhu hadisu Aisyah. Dan yang semakna, wa mithluhu, dan yang semakna dengan ini, yaitu dengan hadis yang dibawakan oleh Maimunah, adalah hadis Aisyah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa fihi, di mana dalam hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha disebutkan tsumma yukhallilu sya'rahu biyadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela rambut kepalanya dengan tangan beliau. Hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatuhu.
hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, artinya sampai ketika beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya, afadha alaihi alma thalatha marrat, beliau pun mengguyur air 3 kali di kepala. Summa ghasala sa'ira jasadihi, lalu beliau pun membasahi seluruh tubuhnya. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Wala yajib, dan tidak wajib, 'alal mar'ah, bagi seorang perempuan, naqdu sya'riha, untuk membuka, naqdu sya'riha, membuka kepangan rambutnya, fil ghusli minal janabah, kalau dia hendak mandi junub disebabkan oleh junub, hadas besar, keluarnya air mani. Wa yulzimuhu dzalika fil ghusli minal haid, dan wajib bagi seorang wanita untuk membuka kepangan rambutnya jika dia hendak mandi junub yang disebabkan oleh haidnya. Jadi kalau wanita yang hendak mandi junub, lihat mandi junubnya karena apa? Kalau karena hadas besar keluarnya air mani, ya berhubungan badan, dan dia adalah wanita yang mengepang rambutnya, jadi kalau dikepang rambutnya nggak usah dibuka, karena dia mandi junubnya disebabkan keluarnya air mani atau berhubungan badan. Tapi kalau dia mandi junubnya diakibatkan oleh haid, maka dia harus membuka kepangan rambutnya. Baik. Di hadis Ummi Salamah, hal ini berdasarkan oleh hadis Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, sesungguhnya aku ashuddu, adalah perempuan yang ashuddu, mengikat, dhafra ra'si, kepangan rambut di kepalaku. Afa anquduhu, apakah aku harus membukanya, membuka kepanganku, liguslil janabah, kalau saya harus mandi besar karena junub? Qala, kata Nabi SAW, la, tidak perlu. Innama yakfika, sesungguhnya cukup bagimu, antahti ala ra'sika, untuk mengguyur air ke kepalamu, thalatha hasayat, sebanyak 3 kali diguyur aja, kepangannya nggak usah dibuka. Tsumma tufidhina, kemudian kamu mengguyurkan air, alaika, ke seluruh tubuhmu, alaikal ma, ke seluruh tubuhmu, fatat hurina, maka dengan demikian kamu sudah suci kembali. Baik, ahibati fillah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini, afwan, ya, maksudnya di kesempatan kali ini adalah al-mas'alatus tsalisah, permasalahan yang ketiga, al-aksalul mustahabbah, mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Kalau tadi mandi-mandi yang hukumnya wajib. Taqaddama bayanul aksalil wajibah, telah berlalu oleh kita keterangan tentang mandi-mandi yang hukumnya wajib. Wa amal aksalul masnuna, adapun mandi yang hukumnya sunnah, wal mustahabbah, dan yang mustahab, fahiyah, adalah, silakan disimak nih. Keadaan-keadaan berikut ini kita disunahkan untuk mandi. Al-iktisalu inda kulli jima, mandi setiap selesai berhubungan badan. Kalau misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi ini bukan perkara yang tabu, tidak, tapi ini ilmu yang memang harus dibahas agar kalian paham. Jika seseorang melakukan berhubungan badan dengan istrinya dalam semalam 3 kali misalnya, maka yang pertama kali selesai mandi, lalu melakukan yang kedua selesai mandi, kemudian ketika ingin melakukan yang setelah melakukan yang ketiga mandi lagi. Jadi mandinya juga sampai 3 kali. Ini sunnah. Li hadis Abi Rafi, berdasarkan hadis Abi Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dzata lailatin, dulu suatu malam, yaktasil inda hadhihi wa inda hadhihi, beliau mandi inda hadhihi wa inda hadhihi, di rumah salah seorang istri beliau dan juga di rumah istri beliau yang lainnya. Qala, maka
berkata, fakultu ya Rasulullah, Abu Rafi berkata, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan. Mengapa Anda tidak menjadikan mandinya sekali aja? Itu setelah betul-betul selesai dari berhubungan. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, hadza azka. Ini lebih suci, wa adyab, lebih baik, wa athhar, dan lebih bersih. Ya, taib. Athani, kemudian yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah, mandi karena hari Jumat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jum'ata, bila salah seorang dari kalian datang untuk sholat Jumat, falyaktasil, maka hendaklah dia mandi dulu. Wa huwa akadul aksalil mustahabbah, dan mandi besar karena hari Jumat ini adalah mandi besar yang hukumnya sunnah dan paling kuat dan paling ditekankan dan paling dianjurkan dari mandi-mandi sunnah yang lainnya. Sekali lagi, mandi besar hari Jumat adalah mandi besar yang sunnah yang paling ditekankan. Atsalis, al-iktisalu lil idain, mandi besar untuk hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Arabi, al-iktisalu indal ihram bil umrati wal hajj, mandi besar untuk ihram yang diniatkan dalam tujuan pelaksanaan ibadah umroh atau haji. Jadi mandi besar untuk umroh haji atau mandi besar untuk ihram umroh atau ihram haji, itu maksudnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala li ihramihi, dahulu beliau mandi ketika beliau berihram. Al-khamis, dan yang kelima, al-ghuslu man ghasalal mayyit, mandi besar bagi orang yang memandikan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaktasil, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi besar. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, itu dia pembahasan kita tentang mandi. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp, dan tolong dikerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.